Kejaksaan Agung membawa bos Ritex berinisial IS, saudara, untuk diperiksa sebagai saksi. Kejagung menyebut pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut IS dibawa dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam kemarin. Harli menambahkan IS yang saat ini masih sebagai saksi dibawa ke Jakarta untuk memudahkan proses penyelidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar membenarkan IS diperiksa terkait dugaan korupsi pemberian kredit bank sebesar 3,6 triliun rupiah kepada PT Sritex. Saat ini status IS masih sebagai saksi. Bahwa benar penyidik pada jajaran Jampitsus ya kemarin malam ya, tepatnya sekira pukul 24 ya atau pukul 12 malam hari ya telah melakukan pengamanan terhadap seseorang yang berinisial IS ya, dan diamankan di Solo ya, tepatnya di kediaman yang bersangkutan di Jalan Nenggano nomor 3 Solo. Nah, setelah diamankan maka tadi malam dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri yang ada di Solo, dan pagi tadi diberangkatkan ke Kejagung berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit ya dari beberapa bank, baik bank pemerintah maupun bank daerah ya, terhadap PT Sritex yang sekarang ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, dan kalau tidak salah angkanya senilai 3,6 triliun ya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Surakarta menyebut setelah membawa bos Ritex Iwan Setiawan dari kediamannya sempat dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri. Kasih Intel Kejari Surakarta Widiarso Nugroho bilang usai dibawa ke kantor Kejari, Iwan kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu pagi tadi. Cuma support aja, support tempat dan sebagainya. Terkait teknisnya tetap yang pihak Kejaksaan Agung yang melaksanakan. Gitu. Bisa dijelaskan? Setiawan, Pak. Yang Setiawan. Ya. Berarti yang adiknya? Saya kemungkinan seperti itu. Tapi yang saya adiknya, yang rumahnya di Imbaran atau di Pasar Gede? belum bisa memastikan. Di alamatnya, Pak? Saya belum tahu itu, karena mereka cuma tiba-tiba datang ke sini aja minta tempat itu. Sambil menunggu itu loh, apa itu berangkat pesawat. Transitnya berapa lama, Pak? Berapa lama, Pak? Berangkat pesawat sekitar jam 5 pagi dari sini ke teknisnya ya tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Tapi membenarkan penangkapan tersebut ya, Pak? Penangkapan itu jangan disalah artikan. Penangkapan itu mungkin yang bersangkutan itu posisinya belum, spontan saya belum tersangka. Oke. Gitu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penangkapan pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Jokowi menegaskan semua harus patuh pada proses hukum yang berlaku. Kejaksaan Agung, saudara, menangkap pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap direktur pertama PT Sritex. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada. Sebagai masyarakat pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritex melakukan PHK terhadap 11.025 pekerjanya. PHK terbanyak terjadi pada bulan Februari lalu sebanyak 9.604 pekerja, kemudian 1.081 pekerja di Januari 2025, serta ada 340 pekerja di bulan Agustus 2024.
Keputusan PHK massal terjadi usai Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah mengabulkan permohonan pilot penggugat pada Oktober 2024. Sritex sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung pada awal 2025, namun ditolak. Lebih lengkap terkait pemeriksaan bos Sritex atas dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex, kita tanyakan langsung kedua jurnalis Kompas TV. Ada Nikolaus Irawan di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Sani di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Kita ke Sukoharjo terlebih dahulu. Niko, ini seperti apa sebenarnya kronologi dibawanya Iwan Setiawan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung? Baik, selamat malam Audrey dan juga saudara. Menurut informasi yang kami terima, memang benar mantan bos Sritex berinisial S ditangkap oleh Kejagung pada Selasa malam kemarin di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah. Terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank milik pemerintah pada PT Sritex. Kemudian selesai ditangkap pagi tadi kendaraan Pasmo Belan Seperti apa sih sebenarnya sosok Iwan Setiawan ini? Ya, dia adalah bos Sritex, tapi kemudian juga kan belakangan ini memang ramai juga ada PHK massal, dan kemudian seperti apa sebenarnya sosok dari bos Sritex sendiri, Iwan Setiawan? Nikolaus. Baik, terkait sosok inisial IS ini seperti apa saat masih memimpin di Sritex? Menurut sejumlah karyawan ex-Sritex, PT Sritex tersebut, sosok ini merupakan sosok yang tegas sebenarnya. Ketika pandemi kemarin juga tampak dia begitu peduli dengan karyawannya, karena banyak perusahaan yang meliburkan karyawannya hingga mem-PHK karyawannya. Saat itu PT Sritex tidak melakukan hal tersebut. Itu artinya IS ini begitu peduli sehingga para karyawanya tetap bisa bekerja meski dalam kondisi pandemi. Kemudian sosok IS ini juga dikenal sebagai tokoh penting dalam industri tekstil Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Sritex ini berkembang jadi salah satu pemain utama industri tekstil di Indonesia. Pada akhirnya, saat tekstil ini menghadapi krisis keuangan, dinyatakan pilot dan mem-PHK ribuan karyawan pada awal Maret kemarin. Ya, begitu, Audrey. Nikolaus, ketika tadi memang sudah dinyatakan pilot, kemudian ada PHK massal besar-besaran yang dilakukan oleh PT Sritex kepada karyawannya begitu. Nah, apakah ini Nikolaus lihat ada keterkaitan begitu antara kasus yang menjerat bos PT Sritex, dugaannya korupsi, kemudian juga dengan pilot dan juga PHK massal? Apakah ada keterkaitan dengan hal ini? Baik, terkait hal itu, jumlah karyawan yang kami ketemui tadi mengatakan bahwa itu beda dari kasus ini, gitu. Karena mereka saat ini sudah di PHK dan statusnya sudah di PHK, makanya akan tetap mendapatkan pesangon, sehingga para ex-Sritex ini tetap berharap agar proses hukum berjalan dan juga dapat diselesaikan. Jadi ada dua, ada soal kasus hukum dugaan korupsi yang melibatkan bos PT Sritex, dan juga dari mantan karyawan juga menginginkan agar hak-hak ini bisa dipenuhi segera ya, untuk hal pesangon maupun juga biaya-biaya atau hak-hak lainnya yang diperoleh oleh mantan karyawannya hingga kini juga belum diterima. Terima kasih laporannya Nikolaus dari Jawa Tengah. Berikutnya kita ke Abel Insani di Kejagung, Jakarta. Abel, informasi terbaru tadi sudah dibawa PT Bos Sritex ini ke Jakarta, ke Kejagung. Apa hasil pemeriksaan sementara? Ya, Audrey dan juga saudara, untuk saat ini juga kami masih menunggu press conference yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap bos Sritex, yakni adalah Iwan Setiawan Lukminto di gedung pidana khusus. Jadi memang untuk saat ini, Audrey dan juga saudara, proses dari pemeriksaan Iwan Setiawan ini masih berlangsung. Karena memang kalau kita melihat proses dari pemeriksaan ini sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi hingga saat ini pukul
17.45 ini masih terus berlangsung dan nanti memang hasilnya baru akan diumumkan ketika memang pemeriksaan atau proses dari pemeriksaan ini selesai, Audrey dan juga saudara. Dan kalau kita melihat memang untuk proses dari pemeriksaan ini ada tahap-tahapnya ya, Audrey. Tadi juga sudah dikatakan bahwa memang dilakukan terlebih dahulu Iwan Setiawan yang ditangkap atau dibawa dari kediamannya di Solo, lalu kemudian ke Kejari Solo, lalu kemudian pagi tadi baru dibawa ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi tentunya untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini tentu menyangkut terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Iwan Setiawan. Tadi kalau dari Harley Siregar yang menyatakan bahwa memang untuk perkara ini terkait dengan dugaan korupsi, yakni adalah pinjaman fasilitas kredit dari beberapa bank, yakni ada 4 bank, di mana 3 diantaranya merupakan bank daerah dan 1 lagi adalah bank pemerintah. Ini juga nanti akan menggali terkait dengan peran dari Iwan Siregar, maksud saya Iwan Setiawan ini sendiri, apakah perannya pada pinjaman atau fasilitas pinjaman kredit yang tadi disebutkan bahwa ini mencapai 3,6 miliar. Ini apa peran dari Iwan Setiawan itu sendiri? Jadi memang untuk saat ini masih terus digali proses dari pemeriksaan yang dilakukan kepada Iwan Setiawan, Audrey dan juga saudara. Kita akan menunggu karena memang rencananya tadi pukul 4 ya sebenarnya untuk pemeriksaan dari Iwan Setiawan ini selesai. Tapi ternyata hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan. Artinya memang masih ada yang harus banyak digali untuk bisa nantinya menjadikan kasus ini lebih terang benderang. Kembali ke Anda, Audrey. Abel, jadi untuk penegasan saja sambil menunggu konferensi pers, untuk status hukum bagi Iwan Setiawan masih berstatus sebagai saksi, dan apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan bos PT Sritex dan juga keterlibatan peminjaman dana di bank plat merah? Ya, tadi Kapus Penkum memang menyatakan bahwa memang kasus ini sebenarnya sudah naik ke penyidikan. Tapi memang untuk saat ini yang terjadi adalah pemeriksaan untuk Iwan Setiawan sendiri, ini statusnya masih sebagai saksi. Jadi memang kita masih menunggu apakah setelah proses pemeriksaan ini statusnya akan naik atau tidak. Nah, ini kita masih menunggu, Audrey dan juga saudara, mengingat statusnya masih sebagai saksi. Artinya dari Iwan Setiawan sendiri masih terus akan memberikan keterangan ketika dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi untuk status nanti setelah pemeriksaan baru akan kita ketahui. Kembali ke Anda, Audrey. Sampai sekarang status dari bos PT Sritex masih sebagai saksi dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Abel Insani, dan sebelumnya ada Nikolaus melaporkan dari Jawa Tengah.